Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kelas 9. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat melaksanakan daring di pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang muamalah di luar jual beli, tepatnya di bab wadiah atau titipan. Namun sebelumnya, marilah kita membaca doa bersama-sama. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa membawa manfaat bagi kita semuanya dan anak-anak diberi kemudahan untuk memahami bab wadiah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, coba kita perhatikan dalam bab wadiah atau titipan, kita nanti akan membahas tentang pengertian wadiah, dasar hukum dan hukum wadiah, rukun dan syarat wadiah, macam-macam wadiah, jenis wadiah, dan mengganti wadiah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama dan kita cermati serta fahami bab tentang wadiah berikut ini. Wadiah atau titipan. 1. Pengertian wadiah. Wadiah secara bahasa berarti titipan. Kata al-wada'ah berasal dari kata wada'a, yada'u, wada'an yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, wadiah adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Hanafiyah, wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam menjaga harta, baik melalui ungkapan yang jelas, melalui tindakan, ataupun melalui isyarat. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Para ahli fikih berpendapat bahwa wadiah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. Dasar hukum dan hukum wadiah. Dasar hukum wadiah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian hukum menerima titipan atau wadiah. Ada 4 macam hukum menerima titipan. A. Sunnah.
bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat dari benda-benda yang dititipkan kepadanya. B. Hukumnya wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanat dari benda-benda yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga benda-benda titipan. C. Haram bagi orang yang percaya dan yakin dirinya tidak mampu menjaga amanat dari benda titipan. D. Makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan, tetapi masih unsur keraguan akan kemampuan itu. 3. Rukun wadi'ah ada 4 macam, yaitu 1. Orang yang menitipkan atau al-mudhi' atau muwaddi'. 2. Orang yang dititipi atau al-mudha' atau mustauda'. 3. Barang titipan atau wadi'ah. Dan 4. Sighot ijab qabul. 4 syarat wadi'ah. Syarat-syarat wadi'ah. 1. Orang yang menitipkan atau muwaddi' dan orang yang dititipi atau mustaudi'. Syaratnya A. Baligh. Jadi tidak sah melakukan akad dengan anak yang belum baligh, tetapi menurut ulama Hanafiyah diperbolehkan berakad dengan anak yang sudah tamyiz atau mumayyiz dengan persetujuan walinya. Yang kedua syaratnya berakal. Tidak sah berakad dengan orang gila ataupun sedang kehilangan akal karena mabuk. Yang kedua, syarat barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserah terimakan, mempunyai nilai harga atau qimah dan dipandang sebagai mal atau harta. Yang ketiga, syarat sighot atau ijab qabul. Ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan bisa sharih atau jelas, ataupun kinayah atau sindiran. Menurut ulama madhab Maliki, lafadz kinayah harus disertai dengan niat. Contoh sighot sharih, saya titipkan barang ini kepadamu. Kemudian qabul, saya terima. Demikian syarat wadi'ah atau syarat-syarat titipan. 5. Macam-macam wadi'ah. Wadi'ah ada 2 macam. 1. Wadi'ah yad al-amanah. Yang dimaksud dengan wadi'ah yad al-amanah yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama atau penitip kepada pihak lain atau bank untuk memelihara atau disimpan barang atau uang tanpa mengelola barang atau harta tersebut. Dan pihak lain tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang atau harta titipan. Harta atau barang yang dititipkan dan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan, hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Contoh dalam perbankan syariah adalah safe deposit box. Yang kedua, wadi'ah yad ad-dhamanah. Wadi'ah ini merupakan titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara harta atau barang tersebut, dan pihak lain dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat pemilik menghendaki.
Konsekuensinya, jika uang itu dikelola pihak lain atau bank dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain atau yang dititipi. Wadiah dapat dipraktekkan di bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalah Indonesia. 6. Jenis barang titipan. Barang yang dititipkan adalah barang yang termasuk kategori A. Harta benda, B. Uang, C. Dokumen penting berupa saham, surat perjanjian, sertifikat, dan lain-lain, D. Barang berharga baginya berupa surat wasiat, surat tanah, dan lain-lain. 7. Mengganti wadiah. Wadiah adalah amanat bagi orang yang dititipi. Maka ia wajib menjaganya seperti penjagaan pada umumnya dan seperti menjaga barangnya sendiri. Orang yang dititipi atau mustaudi wajib mengembalikan barang titipan jika sang pemilik atau penitip memintanya. Ia juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena perilaku gegabah dari mustaudi. Gegabah yang dilakukan mustaudi mengharuskan ia menggantinya jika barang titipan itu rusak. Karena hal ini berarti mustaudi merusak harta orang lain. Nah, dengan memahami ajaran Islam mengenai wadiah atau titipan, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. 1. Membiasakan berperilaku jujur dan qanaah. 2. Bertanggung jawab atas amanah sesuai hasil kesepakatan. 3. Bersungguh-sungguh menjalankan kepercayaan. 4. Memotivasi untuk menjadi pribadi jujur, amanah, dan peduli terhadap segala sesuatu yang diamanatkan dan dalam menjaga hak milik diri sendiri maupun orang lain. Demikian pembahasan tentang wadiah. Anak-anak boleh mencatat di buku catatan fikih kurikulum masing-masing. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.